Baik Ibu, kita ngulas dari ayat berapa Bu? 23 Bu ya. Insya Allah selesai. Kajiannya juga nggak terlalu banyak Bu ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari wa ibtigha'ukum min fadli inna fi dzalika laayatil liqaumin yasmaun. Baik Ibu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ya kepada siapa? Kepada Allah ya, kekuasaan Allah. Tidur kamu di waktu malam Bu ya. Kenapa? Karena malam untuk istirahat ya. Tidur kamu di waktu malam, siapa yang menidurkan? Allah. Ibu tidur cepat, emang Allah yang menidurkan ibu ya. Ibu tidurnya gelisah Bu ya, nggak bisa tidur juga, itu Allah belum menidurkan kita gitu Bu ya. Nah, jadi tidurnya kita memang karena Allah yang berkehendak. Susahnya tidur kita juga memang Allah berkehendak gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Jadi kalau umpamanya ibu gelisah Bu ya, miring sana miring sini, balik sana balik sini Bu ya, itu nggak usah kadang-kadang orang suka suka ngeluh gitu Bu ya. Jangan Bu ya. Kenapa? Kita Bu ya harus ingat bahwa yang menidurkan kita Allah, dan yang membangunkan kita juga Allah gitu ya. Kita jaga bukan itu penyakit Bu, bukan penyakit kalau yang susah tidur gitu, yang sering nggak bisa tidur gitu kan, kayak Bu Eli tuh sering nggak bisa tidur gitu. Iya, makanya jangan ngeluh Bu ya, jangan ngeluh ya. Jangan ngeluh walaupun begitu Bu ya, karena memang itu Allah berkehendak tidak cepat tidak cepat untuk tidur gitu Bu ya. Memang itu kehendak Allah semuanya. Kita merem kehendak Allah Bu ya. Kita susah tidur juga kehendak Allah. Oleh karena itu Ibu, kalau kita susah tidur ya kita istighfar aja gitu ya. Istighfar aja gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Jadi nggak usah nggak usah ngeluh gitu ya. Udah nggak pernah susah tidur. Ibu masih muda Ibu ya. Kalau udah seperti usia saya Bu ya, udah 74 ya, memang tidur kadang-kadang mudah Bu ya, kadang-kadang juga susah gitu Bu ya. Kadang-kadang ya setengah jam langsung tidur gitu. Kadang-kadang sampai jam 10, jam 11. Kadang-kadang ya, belum tidur juga. Meski itu nggak pernah sore-sore ya, namanya masih ada kerjaan gitu. Iya. Kalau saya mah habis Isya Bu, habis Isya kan ya langsung tidur. Ya mau merem mau enggak gitu ya, memang udah langsung tidur gitu Bu ya. Maksudnya udah langsung ke tempat tidur gitu. Kalau tidurnya kapan ya kita enggak kadang-kadang cepet, kadang-kadang mudah gitu Bu ya. Jadi Ibu kalau susah tidur apa Bu? Zikrullah aja. Zikrullah Bu ya. Zikrullah. Paham Bu ya? Kenapa? Karena Allah belum menidurkan kita gitu. Baik Bu ya. Nah, tidur kamu di waktu malam itu untuk istirahat Bu ya. Nah, Allah menciptakan malam untuk tidur, untuk istirahat. Ada ayatnya ya padahal ya. Iya. Dan siang Bu ya. Dan siang dan usahamu yaitu mencari karunia Allah. Mencari apa? Mencari nafkah Bu ya. Jadi malam untuk istirahat tidur, siang untuk mencari nafkah gitu. Memang udah diatur sama Allah Bu ya. Nah, sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan gitu Bu ya. Mendengarkan apa? Mendengarkan ayat-ayat Allah kan semuanya juga datangnya dari Allah. Paham tuh Bu ya? Ini kan ngulas Bu ya. Kemarin udah Bu ya. Iya. Baik, 24 Bu ya. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfaw wa tama'aw wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Baik Ibu. Dan di antara tanda kekuasaannya, nyanya kepada siapa? Tanda kekuasaan Allah Bu ya. Dianya siapa? Allah. Dianya Allah Bu ya. Itu memperlihatkan kepada kamunya siapa? Manusia ya, manusia. Memperlihatkan kepada kamu itu kilat Bu ya.
kilat itu menimbulkan apa Bu kalau ada kilat? Takut kan? Kaget, ya. Kaget dan takut Bu ya. Iya. Nah, kaget dan takut. Kalau ada kilat, kalau kata bahasa saya ngabarabai gitu ya. Bahasa Cirebon ya. Iya. Di ibu di Sumedang aya bahasa ngabarabai. Ada. Ya itu kilat Bu ya. Kilat Bu ya. Kaget dan takut gitu Bu ya. Nah, yaitu pada kamu ya, kilat yang menimbulkan ketakutan Bu ya, dan harapan. Nah, ketakutan kan takut, ada kilat Bu ya, takut. Tapi ada harapan. Ada harapan Bu ya. Harapannya apa? Harapannya hujan. Gitu Bu ya. Nah, kan kalau ada itu ada kilat Bu ya. Kadang-kadang ada hujan gitu Bu ya. Nah, jadi Ibu ketakutan juga dan ada harapan juga Bu ya, ada harapan. Dan dianya di sini siapa? Allah menurunkan air dari langit. Kan gitu ya. Itu harapannya Bu ya. Harapannya apa Bu? Hujan ya. Jadi ada takut juga, ada harapan. Harapannya itu hujan. Kenapa harapannya hujan? Ya kan semua semua kehidupan itu kan adanya air ya. Kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan gitu ya. Baik kehidupan manusia, kehidupan binatang-binatang, kehidupan pepohonan Bu ya. Itu apa Bu? Disebabkan adanya air, adanya hujan gitu ya. Nah, manusia berharap hujan supaya apa Bu? Ternak-ternaknya bisa minum, pepohonannya bisa subur gitu ya. Untuk apa? Untuk keperluan manusia. Nah, itu harapannya Bu ya. Dan dia menurunkan air, dianya Allah ya, menurunkan air dari langit. Lalu dianya di sini Allah ya, menghidupkan bumi kan dengannya. Nya kemana? Ke air. Ya. Dia menghidupkan bumi dengannya. Dengannya nya kemana? Air. Ya, dengan air. Nah, kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan. Makanya tadi ada kilat, takut, tapi ada penuh harapan Bu ya, penuh harapan. Kemudian Allah menurunkan air dari langit, lalu Allah menghidupkan bumi ya dengan air sesudah matinya. Kan itu kan sesudah matinya kan? Nah, kan bumi itu kalau nggak ada hujan, nggak ada air, kan pada mati pepohonan. Apalagi rumput-rumput ya, apalagi rumput-rumput gitu ya, pada mati. Nah, setelah Allah menghidupkan bumi dengannya, dengan air kan, yang diturunkan hujan itu Bu ya, sesudah matinya. Nah, jadi pepohonan yang sudah mati gitu Bu ya, rumput-rumput yang sudah mati, dengan adanya turun hujan kemudian jadi subur gitu. Nah, itu harapan siapa? Harapan manusia. Kalau pepohonannya subur, untuk kehidupan manusia. Baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu niatnya kemana? Demikiannya itu kemana? Tadi cerita yang tadi, ya cerita yang tadi yaitu penuh harap gitu Bu ya. Kemudian Allah menurunkan hujan. Nah, ke situ apanya? Demikiannya Bu ya. Sesungguhnya pada demikian yang tadi ceritain Bu ya, menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berakal gitu ya. Nah, jadi kalau kaum yang berakal ya paham gitu ya, sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Kalau yang tidak berakal mah enggak memikirkan Bu ya, enggak memikirkan. Jadi yang memikirkan kaum yang berakal. Berakal tuh sehat Bu, berakal tuh waras gitu kalau kayak bahasa kita Bu ya. Berakal tuh waras kalau kata bahasa kitanya gitu Bu ya. Kalau orang gak waras kan gak berakal. Iya, paham Bu ya? Baik, sekarang ayat berapa Bu? 25 Bu ya. Insya Allah nanti sisa kajiannya untuk tanya jawab Bu ya. Insya Allah ini tinggal 3 ayat lagi Bu ya. Baik. Wa min ayatihi antakumas sama wal ardu bi amrihi tsumma idza da'akum dakwah
minal ardi idza antum tahrujun. Bu, kalau ardi itu yang ditebalkan cuman roknya Bu ya, yang diangkat cuman roknya Bu ya, a-nya nggak usah diangkat ya, roknya aja, ar ya, ar tepat a tapi roknya yang diangkat, minal ar, jadi nggak minal or enggak ya, minal or enggak, minal ar, iya ar ya. Nah, jadi yang diangkat hanya apanya, hanya roknya aja ya. Baik. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah Bu ya, tegaknya langit ya Bu ya, langit dan bumi dengan perintahnya. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah itu adanya apa Bu? Adanya langit, adanya bumi Bu ya, dengan perintah siapa? Perintah Allah Bu ya. Jadi apa namanya, semua yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di antara keduanya, itulah apa Bu? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Itulah ciptaan Allah Bu ya. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan di antara keduanya Bu ya, di antara kedua langit dan bumi Bu ya. Nah, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Paham tuh Bu ya? Kalau Allah nggak berkehendak, ya nggak ada itu. Karena Allah berkehendak ada bumi, ada langit, dan ada isinya di antara keduanya Bu ya. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Bu ya, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya. Tegaknya langit dan bumi dengan perintahnya, dan itu dengan perintah siapa? Perintah Allah ya. Tegaknya langit, tegaknya bumi gitu Bu ya, itu atas keinginan Allah, atas perintah Allah. Kemudian apabila dianya di sini Allah ya. Kemudian apabila memanggil kamu, nah kamunya di sini manusia Bu ya, memanggil kamu, yaitu dengan sekali panggilan dari bumi Bu ya, tiba-tiba kamu keluar. Nah di sini Bu ya, Allah memanggil itu yaitu dengan tiupan sangkakala Bu ya, tiupan sangkakala Bu ya. Tiupan sangkakala, sekali panggil, sekali tiup Bu ya, dari bumi, tiba-tiba yaitu kamu keluar dari mana? Dari perut dari perut bumi ya. Jadi setelah kalau saya cenderung kepada tiupan sangkakala yang ketiga Bu ya. Sebab ada yang berpendapat tiupan sangkakala itu hanya 2 kali Bu ya. Tapi kalau saya baca di itu huru hara hari kiamat Bu ya, huru hara hari kiamat, kitab itu juga Ibnu Katsir juga Bu ya, 3 kali Bu ya. Pertama itu huru hara hari kiamat. Huru hara hari kiamat itu seperti apa? Seperti gunung berbenturan, manusia seperti anai-anai gitu Bu ya. Nah itu huru hara hari kiamat gitu ya. Nah setelah itu baru ada kedua, sangkakala yang kedua itu mematikan. Yang itu yang saya ambil Bu ya, mematikan. Nah sudah mematikan semua, kemudian kiamat Bu ya. Kiamat itu yaitu kiam, berdiri semua, manusia semua berdiri ya. Kapan? Yaitu hari ba'as ya, hari ba'as manusia semua berdiri. Kiam itu berdiri Bu ya. Jadi tidak ada yang tidak berdiri, semua berdiri. Makanya hari kiam, hari berdiri semua manusia ya. Hari berdiri semua manusia itu namanya kiam. Jadi kiamat gitu ya. Nah itu di sini kalau saya lebih cenderung Bu ya, yaitu ketiupan yang ketiga Bu ya, yaitu hari ba'as Bu ya. Nah dia memanggil ya, Allah memanggil kamu dengan sekali panggilan ya, dari bumi kan, tiba-tiba kamu keluar. Nah jadi semua dari isi perut bumi ya, semua isi perut bumi itu keluar Bu ya. Maaf kalau saya bacanya yaitu seperti sayuran tumbuh Bu ya. Maaf kalau umpamanya orang bikin toge ya, umpamanya kan numbuhnya kan berbarengan Bu ya, numbuhnya berbarengan itu. Jadi seperti sayuran tumbuh gitu Bu ya. Nah itu setelah apa? Setelah diguyur hujan ya, setelah buminya diguyur hujan. Setelah bumi diguyur hujan, kemudian berbangkitlah, berdirilah, kiamlah itu semua manusia dari perut bumi. Paham tuh Bu ya? Jelas? Nah
keluar dari perut bumi. Apa? Tanpa pakaian Bu ya, tanpa alas kaki ya, seperti orang baru lahir kan nggak ada pakai baju, nggak ada yang pakai alas kaki gitu ya. Nah itu hari apa Bu? Hari Qiyam atau hari Ba'as atau hari kebangkitan, itu juga Bu ya, kebangkitan Ba'as Bu ya, Qiyam. Tuh ayat 25 Bu ya. Baik, nanti tanya jawab Bu ya. Ayat setelah selesai ayat 27. Baik. Sekarang ayat 26 Bu ya. Walahu man fis samawati wal ar. Nah, wal ar Bu ya, jangan wal or. Wal ar, tadi a-nya tetap a, ro-nya doang yang agak diangkat ya, wal ar. Kulullahu qanitun. Baik, dan kepunyaannya lah ya, siapa-siapa yang di langit dan di bumi semuanya yaitu tunduk kepadanya, kepada Allah Bu ya. Nah Ibu, semua alam jagat raya Ibu ya, yaitu tunduk kepada siapa? Kepada Allah semuanya. Nah kadang-kadang yang tidak tunduk itu manusia ya. Kadang-kadang yang tidak tunduk itu manusia. Emang manusia banyak yang tidak tunduk kepada Allah. Tapi makhluk yang lainnya semua yaitu apa Bu? Tunduk kepada Allah gitu ya. Manusia lah yang suka apa? Yang suka apa? Ya yang suka apa ya? yang suka membangkang ya. Manusia yang suka membangkang. Semua selain manusia dan jin Bu ya. Jin juga kan sama kehidupannya dengan manusia Bu ya. Jin Bu. Jin ada yang kafir, ada yang beriman gitu Bu ya. Ada yang bandel, ada yang baik. Sama manusia gitu ya. Nah kelebihannya jin bisa melihat kita Bu ya, tapi kita tidak bisa melihat jin gitu ya. Begitu juga malaikat Bu ya. Nah malaikat juga gitu, kita nggak bisa melihat malaikat, tapi malaikat bisa melihat kita. Nah maaf Ibu ya, saya nyinggung sedikit Bu ya, masalah kita berpakaian Bu ya. Kita berpakaian walaupun di rumah Ibu ya, aurat jangan terbuka Bu ya. Ya kenapa? Malaikat malu ngelihatnya ya. Maksudnya baju kaos ini apa? Ya maksudnya paha gitu ya kan, kadang-kadang orang mentang-mentang di rumah nggak ada yang lihat gitu ya, pahanya kelihatan gitu ya, tuh kengsian gitu ya. Jadi itu nggak boleh Bu ya, walaupun di kamar sendirian. Saya kalau di kamar pakai kaos singlet. Iya. Tetap ya, apalagi paha gitu ya. Malaikat malu Bu ya, malaikat malu melihatnya Bu ya, gitu Bu ya. Jadi Ibu walaupun panasnya seperti apa, jangan sampai aurat kita terbuka banyak Bu ya, terbuka banyak itu Bu ya. Kenapa? Karena malaikat malu melihatnya gitu ya. Gitu ya, paha, apalagi paha Bu ya, begitu. Jadi walaupun di kamar sendirian gitu. Iya. Di kamar juga gitu. Ya kalau malaikat mah biar di kamar juga ngelihat sayang. Soalnya kan kadang-kadang hati-hati Bu ya. Saya kalau habis pulang kan panas. Lokro ini tuh setelah iya, tapi jangan sampai ini Bu ya, jangan sampai apa bablas gitu Bu ya. Enak gitu kan, bokongnya dipasangin gitu loh. Enggak ada orang. Malaikat malu ngelihatnya Bu ya, begitu Bu ya. Jadi walaupun maaf Bu ya, saya walaupun tidur sendirian di rumah ya, nggak bakalan ada yang ngelihat. Tapi kalau umpamanya paha nyingkap ya, cepet aja diinin lagi, ditutupin lagi gitu. Umpamanya ada bajunya nyingkap gitu ya, itu cepet-cepet ditutup lagi. Pakai celana, kalau tidur nggak bisa tidur kalau nggak pakai celana. Sama aku pakai celana panjang, bajunya aku yang itu ya Bu ya, baju yang singlet aja gitu. Ya jangan sampai ini Bu ya, malaikat malu melihat aurat manusia. Iya, ini Ibu kalau nggak ada yang ngingetin mah Ibu, kalau nggak ada yang ngingetin Bu ya nggak tahu gitu ya. Tapi kan nggak ada orang ini Bu, cuma anak-anak doang. Kan kata saya juga malaikat saya. Ada yang muslim. Malaikat tuh ya.
Baik ya. Jadi dan kepunyaan Allah ya. Siapa yang ada di langit dan di bumi, semuanya tunduk kepada Allah. Ya manusia banyak yang nggak tunduk ya. Manusia banyak yang nggak tunduk Bu ya. Manusia udah ngaku Islam, tidak melaksanakan sepenuhnya rukun Islam Bu ya. Sepenuhnya rukun Islam ada berapa? Ada 5 Bu ya. Syahadat, oke syahadat Bu ya kalau nikah. Iya kan? Syahadat, terus apa? Sholat ya. Sholat, maaf kata Bu ya. Maaf Bu ya. Banyak yang sholat apa banyak yang enggak? Banyak yang enggak. Iya banyak yang enggak kan, itu namanya apa Bu? Itu yang membangkang Bu ya, tidak tunduk kepada Allah. Sholat, terus apa lagi? Zakat, puasa. Zakat. Zakat kalau nggak tahu ilmunya ya nggak zakat juga. Yang orang yang zakat itu yang tahu ilmunya. Ya, tahu ilmunya itu apa? Zakat itu umpamanya maaf ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 20. Ya, katakanlah tanggal 20 bulan apa? Bulan 11 ya. Ibu punya emas 90 gram ya. Jadi masalah ininya apanya Bu? Masalah nisabnya Bu ya. Masalah nisabnya Ibu, ada yang mengatakan 92 gram, ada yang mengatakan 86 gram ya. Itu udah nisab Bu ya. Nah, Ibu hari ini tanggal 22 Bu ya, punya emas 86 gram atau 92 gram gitu Bu ya. Nah, nanti tahun besok tanggal 22 tahun besok bulan apa ini? Bulan 11. Nah, itu Ibu harus bayar zakat. Nah, kalau yang tahu, kalau yang belajar ya tahu. Kalau yang nggak belajar ya masih berkilo-kilo juga nggak bayar zakat. Kenapa? Karena nggak tahu. Paham tuh ya? Tapi bayar zakatnya bayar. Tapi itu lebaran doang gitu. Zakat fitrah. Zakat apa? Itu mah zakat mal ya. Nah, kemudian apa? Zakat. Habis zakat apa? Puasa ya. Nah, puasa. Kita masih sering lihat orang di jalanan masih berani di tempat terbuka masih berani buka, berani makan walaupun itu bulan puasa Bu ya. Nah, itu namanya apa Bu? Namanya membangkang. Tidak apa Bu? Tidak taat, tidak tunduk kepada Allah. Apalagi apa haji Bu ya. Haji orang yang udah yang udah mampu untuk berhaji tidak berhaji Bu ya. Kata Nabi, pilih mati satu di antara dua ya, yaitu mati Yahudi atau mati Nasrani. Makanya Ibu kalau udah ada syaratnya, biayanya gitu Bu ya, Ibu cepet-cepet untuk untuk daftar gitu Bu ya. Gitu untuk daftar gitu Bu ya. Nah, gitu Bu. Kenapa kalau Ibu kalau udah mampu tidak berhaji itu Ibu itu rukun imannya tidak sempurna Bu ya, kecuali memang tidak mampu. Tapi kalau udah mampu tidak berangkat Bu ya, nah disuruh pilih mati satu di antara dua Bu ya, mati Yahudi atau mati Nasrani. Kalau yang nggak mampu mah nggak masalah karena di situ apabila mampu gitu Bu ya. Kemudian Ibu masalah umroh juga Bu ya, masalah umroh Ibu ya. Umroh yang pertama itu ya, umroh yang pertama itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah gitu Bu ya. Jadi Ibu kalau umpamanya sudah umroh sekali itu sudah menggugurkan kewajiban Bu ya. Iya, sudah menggugurkan kewajiban. Nah, kemudian umroh ke-1, ke-2, ke-3-nya ya, itu umroh sunnah gitu ya. Jadi kalau mampunya umroh ya umroh. Kalau mampunya haji ya haji. Paham tuh Bu ya? Jangan numpuk-numpuk harta Bu ya. Numpuk-numpuk harta udah ada syaratnya untuk ke haji, tidak berhaji, tidak sempurna rukun Islamnya. Paham tuh Bu ya? Baik. Ayat 27 Bu ya.
Habis nih berarti. Hmm? Habis berarti. Iya. Ya habis ini kan udah 7 satu lagi ini. Iya, tapinya ini Banyak ya Bu ya. Iya. Udah dulu Bu ya. Saya kira kurang satu doang Bu ya. Jadi apa namanya, kita masih ada kewajiban yang paling urgen Mbak ya, itu apa? Salat Bu ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau ada tanya jawab tapi nggak selesai juga Bu ya. Sebab Ibu mungkin ada juga yang harus apa ya, harus ditanyakan gitu Bu ya. Tapi waktunya yang nggak cukup Bu ya.